Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diah Nurmanita Syafa'ah. Kali ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 7, yaitu tentang akidah Islam. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian akidah, sumber dan dasar akidah Islam, dan tujuan dari akidah Islam. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata aqda yaqidu aqidatan, yang artinya ikatan atau perjanjian. Secara istilah, akidah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Kata akidah tersebut dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam dan dapat pula digunakan untuk ajaran lain di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Dengan begitu, kita juga bisa simpulkan ada akidah yang benar atau yang lurus, dan ada pula akidah yang sesat atau yang salah. Kemudian, dari penjelasan di atas dapat kita pahami akidah Islam yaitu sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam atau Muslim. Berbicara tentang akidah, yang paling pertama dan utama adalah konsep ketuhanan. Kemudian, baru konsep-konsep akidah yang lainnya yang sesuai dengan keinginan Allah itu sendiri melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, Allah yang Maha Esa, Allah Sang Pencipta, Allah Sang Pengatur alam semesta, dan Zat Ghaib yang merupakan sumber dari segala hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Oleh karena itu, misi pertama yang diemban oleh setiap rasul untuk disampaikan kepada umat manusia adalah konsep ketuhanan. Kemudian untuk poin selanjutnya kita akan membahas tentang sumber akidah Islam. Sumber akidah Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Perlu kita ketahui bersama, akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi. Artinya, suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil-dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka, sumber ajaran akidah Islam adalah terbatas pada Al-Quran dan sunnah-sunnahnya saja. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah itu sendiri. Kemudian Rasulullah SAW selaku pengemban wahyu dari Allah. Sumber Islam yang
Akidah Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran sendiri merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran, Allah menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar dan yang harus diyakini, dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh umat Islam. Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian akidah Islam tersendiri itu termaktub juga dalam 2 kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian sumber akidah Islam yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hal ini dikarenakan semua yang disandarkan kepada Nabi adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan hawa nafsu saja. Hal ini seperti yang tertuang dalam firman Allah surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Selanjutnya dasar akidah Islam. Dasar akidah Islam itu termaktub dalam rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada para malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, tujuan mempelajari akidah Islam. Akidah Islam harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Artinya, setiap umat Islam harus meyakini dan menjalankan pokok-pokok kandungan akidah Islam untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mempelajari pokok-pokok kandungan akidah Islam adalah kewajiban bagi umat Islam. Berikut adalah tujuan-tujuan mempelajari akidah Islam. Yang pertama, melanjutkan akidah yang sudah ada sebelumnya, akidah yang didakwahkan oleh Nabi Adam, oleh Nabi Muhammad SAW sama, yakni mempercayai Allah, malaikat, dan yang lainnya. Kemudian, meluruskan akidah-akidah sebelumnya yang diselewengkan oleh para penganut Rasul-Rasul sebelum Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keempat, menjelaskan mana akidah yang benar dan mana akidah yang salah. Selanjutnya, memberikan petunjuk dan pedoman kepada umat Islam dan memberikan dasar bagi amal-amal perbuatan, sehingga ketika melakukan perbuatan kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.